hasad kita, tamak kita. Karena karakter kita ini kan gak mau kurang, maunya nerima lebih dan banyak. Sudah dapat satu, mau dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani ta'ala, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah jalla wa ala yang telah menganugerahkan kita, memberikan kita nikmat yang luar biasa, nikmat yang anugerah yang besar, yaitu nikmat iman dan nikmat sehat dan kesempatan. Mudah-mudahan dengan mengamati, mencermati, bahkan kita menyadari semua yang kita lakukan ini bentuk anugerah dan nikmat rahmat Allah, ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kesadaran itu volume ketaatan kita bertambah, karena hakikat Allah tampakkan anugerah, Allah berikan curahan rezeki kepada kita, itu adalah Allah menginginkan, ya, menampakkan, memperlihatkan kepada kita akan keesaan Allah. Tapi banyak manusia yang luput dan lalai dari bersyukur kepadanya. Nah, ini ikhwah ta'ala, kita harus bersyukur kepada Allah. Kedua kalinya salam serta salawat pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Materi kita lanjutkan, masih pembahasan tentang adab. Pembahasan sebelumnya adab terhadap niat. Berikutnya yaitu pasal yang kedua, ya, yaitu adab ma'allah azza wa jalla. Etika kita, adab kita kepada Allah. Bagaimana adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Penulis menyebutkan al-muslimu yanzuru ila ma lillahi ta'ala alaihi min minanin la tusa wa ni'ami la ta'uddu. Muslim kita ini hendaklah memperhatikan, melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan minan. Minan itu anugerah-anugerah, nikmat-nikmat. La tuhsa, yang mana anugerah dan nikmat itu gak mampu kita akan kalkulasikan, gak mampu kita akan hitung. Wa ni'ami la ta'ud, dan nikmat tadi, anugerah itu tidak mampu juga kita hitung-hitung. Setelah kita kalkulasi, kita hitung-hitung, nah kita nggak akan mampu membayarnya, tidak akan mampu membayarnya. Kenapa Allah Jalla wa'ala memberikan anugerah ini, nikmat ini, dan itu ditampakkan agar manusia percaya, agar manusia yakin bahwa ada zat yang memberikan nikmat, ada zat yang mencurahkan napas, ada zat yang menggerakkan badan kita. Itu sebenarnya
Tujuan diperlihatkan, nanti kita lihat banyak dalilnya. Surah itu yang lebih banyak membahas dalam surah yang ke-14, surah Ibrahim. Kemudian nanti dilanjutkan surah yaitu 16 An-Nahl. Di situ nanti kita akan berta'amul. Berta'amul itu berenung, membaca bagaimana Allah Jalla wa'ala memberikan informasi kepada kita tentang anugerahnya, nikmatnya yang banyak ini. Mulai dari nikmat yang kita tidak bisa lihat, sampai nikmat yang kita mampu rasakan dan mampu kita lihat. Nah, itu semuanya endingnya apa? Tujuannya apa? Baik, kita mulai dari surah ke-16. Ini untuk mengawali. Sebenarnya Allah itu maunya apa gitu. Allah tundukkan pohon supaya kita bisa bernaung. Allah jadikan gunung supaya kita bisa berlindung. Allah jadikan libas, pakaian ini, itu tujuannya untuk apa? Terprotek kita dari sinar matahari. Allah tundukkan tiang-tiang masjid, tembok-tembok rumah, itu tujuannya apa? Beribu-ribu nikmat ini yang tidak bisa kita hitung jumlahnya dan banyaknya, itu hakikatnya Allah ingin menunjukkan kepada kita. Kenallah penciptamu, pahami dan ilmui penciptamu. Yang disebutkan oleh para ulama, adab pertama itu wajib kita iman, karena Allah yang memberikan nafas, Allah yang menggerakkan hati kita, Allah yang menggerakkan tangan kita. Gitu. Baik, kita mulai tadabbur dalam surah 16 dulu. Nanti dalam surah 16 ini Bapak-bapak banyak kita dapatkan ayat. Kita mulai dari ayat 78 dulu. Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Dialah Allah Jalla wa'ala yang telah mengeluarkan kalian dari perut rahim-rahim wanita, yang mana posisi dan kondisi kita saat itu la ta'lamu, gak punya ilmu, jangankan untuk bergerak gak punya. Gini kita pahami bahwa kita gak punya apa-apa. Nah, proses awal tadi nggak berilmu, nanti kita akan dibalikkan seperti itu. Kita lahir dalam keadaan merangkak, kemudian berdiri. Nanti proses balik juga begitu. Proses awal kita diciptakan bagaimana, proses akhir juga seperti itu. Nah, maka ayat ini menggambar kepada kita, ini kita merenung bertadabbur ayat ini. Kemudian Allah berfirman, wa ja'ala lakumus sam'a. Dialah Allah yang telah menjadikan, menciptakan pendengaran kita. Berarti yang memberikan nikmat pendengaran. Antum bayangkan, kalau semut saja masuk, semut ini, betapa ruginya dan betapa menderita dan sakitnya kita. Itu semut masuk ke telinga, kita sudah kepayahan, kesakitan, meronta. Bagaimana kalau enggak keluar? Semut itu senang tinggal di telinga kita. Nah, inilah yang kadang-kadang kita lemah merenungkan. Kemudian kita coba membayangkan ketika kita tidur, kenapa ada tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum tidur kita harus kibas-kibas tempat tidur? Kenapa? Siapa yang memprotek kita dari kalajengking, dari hewan-hewan yang berbisa, sehingga kita bisa bangun lagi dalam keadaan sehat bugar? Nah, itu semua adalah anugerah dan pemberian Allah agar kita lebih pandai, lebih cerdas. Karena ini Allah ingin memberikan kita pelajaran agar kita mengakui.
Nah, pengakuan itulah disebut dengan iman. Karena ada karakter makhluk manusia sudah ditampakkan anugerah ini nggak mau beriman. Hatinya nggak percaya, lisannya nggak percaya. Ini yang kemarin kita sudah sampaikan namanya yaitu kufur ingkar. Hatinya nggak mau beriman, apalagi lisannya. Nah, seburuk-buruk makhluk yang sudah diberikan fasilitas tapi nggak mau beriman. Coba bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana hati kita, jiwa kita. Kalau ada orang, ya, kita agak masuk ke dalam deh, ke masalah anak saja. Anak yang dari kecil kita semua servis sampai kuliahnya, sampai nikahnya, selesai semua tanggung jawab kita sebagai orang tua, tiba-tiba dia ingkar. Tiba-tiba dia kufur pada kita, melawan dia. Kira-kira hati kita kayak apa? Nah, itu ikhwah ta'ala. Ada manusia, ada makhluk hamba Allah yang berikan fasilitas, kemudian dia tidak mengakui keberadaannya Allah, tidak mengakui keberadaannya yang memberikan nikmat. Inilah makhluk yang paling buruk. Karena sudah diberikan mata, sudah diberikan telinga, diberikan jiwa. Kemudian coba kita tadabbur lagi surah Al-Waqiah yang kita hafal. Afara'aitumul ma' allati tashrubun. Apakah kalian pernah melihat, mencermati alma, air yang kita minum ini? Apakah ayat yang ke-64 lagi sebelumnya? Apakah kamu perhatikan bagaimana benih-benih tersebut? Benih padi, buah-buahan. Allah tanya, siapa yang menumbuhkan itu? Allah tanya, siapa yang menurunkan air yang tadi kamu minum? Tidak bisa kita bayangkan bapak, ibu-ibu. Apalagi kalau kita lebih banyak keluarganya. Anak kita 7, ya. Ada yang anaknya 12. Tiba-tiba airnya macet. Air atasnya macet. Itu sudah kepayahan kita, kecapean kita, keletihan kita. Air macet, mesinnya bermasalah, udah ribut kita. Itu kalau itu nikmat yang ada dalam diri kita ini, suara Allah cabut, berhenti ada suara pokal, itu bagaimana juga sakit kita. Nah, penulis menggunakan kalimat yang amat luar biasa dan buku. Al-muslimun yanzur. Seharusnya orang muslim itu mengamati, melihat nikmat-nikmat yang Allah berikan. Nikmat dari baru kita diproses sampai menjadi manusia. Sampai menjadi manusia. Fi rihami ummihi. Dalam rahim ibunya. Wa tusayiru ilal yaqrab, sampai dia bisa berjalan berjumpa dengan Allah. Dari sejak proses dari janin sampai kita bertemu dengan Allah, itu semua anugerah Allah. Nah, ini ikhwan ta'ala. Kemudian penulis menukil, membawakan beberapa ayat, diantaranya surah An-Nahl. Maka ikhwan ta'ala, ketika kita membaca, mentadabbur ayat-ayat seperti ini, wallahu, dialah Allah Jalla wa'ala, ja'ala lakum zilal, dialah yang menjadikan zilal, tempat bernaung, dialah yang menjadikan air hujan. Ini semua adalah dalam rangka kita harus beriman, mengakui dengan hati, lebih-lebih dengan lisan. Makanya ada pertama ikhwah ta'ala, ketika membaca ayat-ayat kauniyah Allah ini, ada pertama kewajiban kita harus beriman kepada Allah. Itu ada pertama, beriman. Nah, kalau tidak beriman berarti kufur.
Lawan iman apa? Kufur. Nah, orang yang mengkufuri, yang tidak menerima anugerah tadi, wah ini kan hasil tangan saya, ini gaji yang saya dapatkan, ini sayang yang cari. Ini hati-hati. Itu semua adalah perangkat-perangkat iblis agar kita jatuh kepada kekufuran secara lisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, la tasubbud dahra. La tasubbud dahra. Jangan sekali-kali mencela zaman, waktu. Adanya hujan, anugerah. Adanya panas, anugerah. Adanya sakit, anugerah. Adanya sehat, anugerah. Nah, kalau itu dikembalikan kepada anugerah dan pemberian Allah Jalla wa'ala, maka akan tercipta dalam hati kita iman kepada pemberi tersebut, yaitu Allah Jalla wa'ala. Nah, ini ada pertama, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimahullah, yaitu adanya iman. Al-iman, yaitu iman. Konsekuensinya harus beriman. Kalau enggak, kufur. Orang yang kufur, maka azabnya, penderitaannya. Nah, itu ikhwah rahimani ta'ala. Kemudian ya, apa ending ayat tadi itu? La'allakum tashkurun. Agar kalian bisa bersyukur. Bagaimana cara meningkatkan kualitas syukur kita supaya kita terus ingat kepada Allah Jalla wa'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abu Hurairah, unzur man asfala minkum. Unzur man asfal. Asfal itu artinya Bapak-bapak, bawah. Bawah. Makanya kita injak. Itu dari bahasa Arab, asfal. Ya, aspal itu dari bahasa Arab. Bahkan posisinya di bawah. Maka selama kaki kita di atas buminya Allah, jangan lihat ke atas. Ini rumus ini. Kalau masalah dunia, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas, lupa diri kita, hasad kita, tamak kita. Karena karakter kita ini kan gak mau kurang, maunya nerima lebih dan banyak. Sudah dapat satu, mau dua. Begitu. Dari hadis Zaid bin Sabit dan Ibn Umar, lau kana beli Adam wadiyani. Sekiranya, seandainya manusia memiliki wadiyani minaz zahab, memiliki dua lembah emas. Dua lembah emas. Anda bayangkan, jangankan lembah. Ya, kita punya satu tempat uang itu apa namanya? Brakas. Satu brakas emas aja sudah paling kaya kita. Ini satu lembah, gak bisa dibayangkan. 1 kilo aja sudah bisa berapa keturunan. Ya, brakas itu berapa kilo isinya emas itu? Gak bisa dibayangkan. Tapi Nabi sudah memberikan karakter kita itu. Hati-hati karakter ini, kata Nabi. Lau kana beli Adam wadiyan labtagau thalisan. Sekira manusia itu, ya, dia memiliki dua lembah, udah diberikan harta, masih nyari. Ini namanya tamak. Nah, supaya tidak muncul karakter buruk tadi, Nabi berikan rumusnya, unzur ilaman asfal. Perhatikan orang yang ada di bawah kita, perkara dunia. Apa makna dari hadis Nabi, faedah Nabi ini? Agar kita menjadi orang yang pandai bersyukur, menjadi orang yang qanaah. Sebenarnya bahagia itu sederhana, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sederhana. Karena semua runtutan syariat Allah, syariat Rasul itu adalah membawa kepada nilai kebahagiaan. Kalau istri kita punya sifat qanaah, aman hidupnya seorang suami.
Salah tuh benar ini. Hah? Itu. Apalagi antum diperhadapkan dengan masa sekarang. Antum gajinya hanya 15 juta. 15 juta nih. ATM-nya 3 sama istri semuanya. Kurir 1 hari bisa 5 datang. Ekspedisi. Kurir ekspedisi. Ada Shopee-nya, ada Lazada. Antum kira-kira bisa tenang nggak di kantor? Makanya berdoa supaya istri kona. Begitu juga istri berdoa supaya suaminya qanaah. Kan sederhana sebenarnya bahagia tuh kalau kita ambil syariat ini. Karena orang kalau sudah qanaah kan udah nerima gitu. Tapi kalau nggak qanaah udah setiap bulan maaf aja dempulnya ini harus ditebelin ini. Saya tadi kebetulan kajian ibu-ibu kan, saya sampaikan kalau dempulnya setiap minggu tebal terus gaji suami habis. Nah ini fakta. Maka saya bilang ya bahagia itu sederhana saja, mampu memahami pemberian Allah, kemudian kita bersyukur naik levelnya jadi orang qanaah. Orang qanaah nggak mudah. Untuk menata dan memanage istri, mengkader istri supaya bisa nerima, itu antum butuh 10 tahun. Itu minimal. Minimal itu. Minimal. Itu. Nah, ini kita ngaji selalu aja. Nah, itu Bapak, Ibu. Nah, makanya berdoa terus supaya istri diberikan hati bisa bersyukur dan qanaah. Kalau ini hilang dari istri, hilang dari suami, udah rumah tangga itu nggak akan bahagia. Ternyata untuk menciptakan rumah tangga yang baiti jannati itu awalnya belajar syukur. Sederhana. Itu. Agak ini sering saya sampaikan. Ya, kalau ya istri banyak menuntut sama suami, ya udah rumah tangga itu nggak akan berjalan sesuai dengan keinginan. Nah, ini semua ikhwah ta'ala dalam rangka tadi bersyukur. Maka tadi cara mengupgrade tadi, meningkatkan mutu syukur kita, Nabi mengajarkan unzur man asfala minkum wala tanzur man fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah, rawahul Muslim. Perhatikan orang yang berada di bawah kita. Celupan dunia ini dahsyat. Maka Nabi mengatakan, ma taraktum fitnatan adarru. Tidaklah, kata Rasulullah SAW, tidaklah aku meninggalkan kalian fitnah yang amat sangat besar kepada seorang laki-laki adalah wanita. Itu fitnah itu. Nah itu ikhwah. Dalam riwayat yang lain, tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling besar kepada kalian itu kecuali dunia. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri bab qanaah dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, apa kata Nabi? Aku enggak pernah khawatir dan takut kalian itu menjadi orang-orang yang fakir. Nabi nggak pernah takut kalau umatnya jadi fakir. Yang Nabi takut, tuftahu zahrotad dunya alaikum, dibukakan bagi kalian bunga-bunga dunia. Patafsalu, patanapasu. Kalau sudah dibuka bunga-bunga dunia ini dibukakan, ditampakkan, dimudahkan kepada kita. Apa kata Nabi? Patanapasu, maka kalian akan berlomba-lomba cari dunia itu. Nah itu. Nah inilah yang kita belajar Bapak, agar bisa menanamkan syukur dan qanaah. Alhamdulillah kadar diri kita menjadi orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang bisa qanaah. Enggak mudah itu. Gitu. Nah kalau lepas dari tadi ibadah tadi, apa kata Allah Jalla wa'ala? 14 ayat 34.
wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innal insana zalum. Di ujung ayat itu Allah sebutkan karakter kita. Dan apa saja yang kamu butuhkan, kata Allah, apa saja yang kamu minta, likul lima sa'altumu, apa yang kamu butuhkan Allah berikan. Wa in ta'uddu ni'matallah, ini langsung ayat ini juga ya sama dengan surah 16 ya ayat 18 nanti. Itu dilanjutkan ayat 81. Sama bunyinya, cuma ujungnya beda. Ujungnya beda. Kalau ayat yang 34 ini, disinilah Allah mengingatkan karakter manusia. Innal insana zolum. Bukan zolim, tapi zolum. Amat. Pakai sirah nama mubalaghah itu. Coba jangan salah saya. Coba ketemu ayatnya? Nah. Ya. Terjemahannya. Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Terus. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Ujung ayatnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari. Coba dua, Allah bongkar karakter buruk kita. Apa karakter kita manusia itu? Zolum. Zolum itu artinya sudah diberikan fasilitas, nggak mau ingat, nggak mau kembali. Itu namanya zolum. Kufur, ingkar, sudah diberikan kesehatan, nggak mau dipakai sehat itu. Biasa kita nanti ingat Allah kalau menderita, ingat Allah kalau sakit. Aduh, dulu kenapa nggak kuat ya ibadah, sekarang susah bangun ini. Baru di situ menyebut sadar. Maaf ya, maaf bapak, ini bukan berarti ini kita tadabur ini, tadabur ini. Jangan tersinggung, jangan tersinggung. Makanya Nabi mengatakan, igdanim khamsan qabla khamsin. Rebut 5 perkara, raih 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Dalam riwayat Abu Barzah Al-Aslami, nomor hadis 2341, dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al. Enggak akan melangkah ini, bergeser besok ini. Kaki kita ini Bapak, enggak akan bisa bergeser. Enggak akan bergeser pada hari kiamat sebelum Allah tanya. Berarti sebelum sedekah ditanya, baca Al-Qur'an ditanya, sholat kita ditanya, puasa kita ditanya. Yang pertama kali ditanya sebelum kita menghadap ini, tetap berdiri kita. Yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Pada hari itu manusia berdiri di hadapan Allah. Sebelum dipanggil kita, Allah akan tanya 4. Hadis Ibnu Mas'ud, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan pertama yang akan dihitung, dihisab adalah sholat. Sebelum sholat dihisab, kita ditanya dulu sama Allah. Bagaimana prosesnya? Ya, surah 99 tuh Az-Zalzalah ya. Ayat 6, ayat 5 dulu ke belakang. 5 ke 6. Yauma yasdurun nas ashtata. Pada hari itu semua makhluk Allah dikeluarkan dari alam kuburnya, kemudian dia berdiri. Saat itu Allah akan bertanya, an umrihi bima afnah. Umur dihabiskan kemana? An ilmu diamalkan kemana? Yang ketiga, an malihi, harta, min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dan kemana? Dari mana dia mengakses? Berarti tata cara mengakses harta ditanya. Kemudian tata cara pendistribusian ditanya oleh Allah. Enggak sembarang Pak, hati-hati. Oh, yang penting saya ikhlas.
Kalau berkenaan tentang infak, sedekah, ada aturannya. Mana yang prioritas dan mana yang tidak. Itu pembahasan infak dan sedekah. Yang keempat, anjismihi bima ablah. Tentang fisik yang sehat ini, dia habiskan ke mana. Kemudian kita sambung lagi ke surah yang kita biasa baca, Al-Ma'un, ujung ayatnya, summalatus alun na yauma idzin anin na'im. Itu Ibnu Katsir mengatakan ketika menjelaskan ayat ini, semua yang kita pakai ditanya nanti sama Allah. Baju, sarung, kendaraan, semua ada pertanggungjawabannya. Itu makna firman Allah tadi, summalatus alun na yauma idzin anin na'im. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu orang taala, setelah kita mentadabbur berapa ayat ini, apa faedahnya? Apa hikmahnya? Allah ingin mengenalkan dirinya kepada makhluknya bahwa Allah Esa, Allah Maha Perkasa. Nah, kalau sudah seperti ini konsekuensinya, maka kita sebagai makhluknya wajib iman. Ini pertama, adab kita beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Bagaimana caranya? Nanti diatur itu. Ya, dalam surah yang kedua ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriq wal maghrib. Kibalal masyriq wal maghrib. Walakinnal birra man amana billah. Nah itu. Ada pertama, beriman kepada Allah. Nah ini Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka tadi penulis mengatakan seorang muslim dia harus memperhatikan semua anugerah nikmat yang Allah berikan, dan tujuannya mengamati ini semua agar kita beriman kepada Allah. Nah, orang yang tidak menerima ya bahwa itu anugerah Allah, pemberian Allah, namanya kufur. Dan kufur konsekuensinya besar. Bisa dia terima di dunia ini orang beriman. Bisa dia terima di dunia konsekuensi, bisa di akhirat. Tapi kalau orang kafir berbeda. Ya, itu ikhwah rahimani wa ta'ala. Tadi maka ini beberapa ayat yang kita tampilkan di depan ini dalam rangka tadabbur. Mudah-mudahan ya ketika tidak pun tadabbur kita mengambil faedah ibrah dari ya firman-firman Allah Jalla wa'ala, dan kita jadikan sebuah akidah. Akidah itu apa? Ikatan dari jiwa kita ini. Maka orang punya ikatan dalam hatinya, itu namanya akidah secara bahasa. Maka keyakinan muncul, akidah itu. Nah gitu. Baik, kita break dulu, kita istirahat, ya, kita azan. Kemudian nanti kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol silahkan. Ini baru kita membahas adab yang pertama, yaitu harus beriman kepada Allah karena Allah memberikan semuanya dan segala-galanya kepada makhluk tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Allahu a'lam bissawab. Baik. Bapak-bapak, Ibu-ibu rahmatullah, kita lanjutkan sedikit. Selesaikan paragraf pertama. Setelah kita memperhatikan anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, fayashkurullah taala 'alaiha bilisani bihamdi wa thana. Ya, kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan cara bersyukur dengan lisan kita, yaitu dengan bertahmid alhamdulillah, wa thana 'alaihi, yaitu memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, bima wa ahluhu, wa bijawarihi, yaitu dengan bersyukur dengan jawari. Artinya kita lebih taat lagi, lebih banyak ibadah lagi. Bistakhriha fi ta'atihi, ya, kita keluarkan, kita kerahkan
ya badan kita ini untuk apa? Taatihi, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu hadza adaban minhu ma'allah Subhanahu wa taala. Maka seperti ini etika, adab kita kepada Allah. Berarti muamalah kita kepada Allah tadi beriman. Ya, itu. Ketika Allah memberikan nikmat-nikmat ini, maka adab kita sebagai makhluk adalah mengimani, ya, bahwa semua anugerah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, terus berupaya ya mensyukuri nikmat itu dengan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis ya membawakan firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nahl ayat 53. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apa saja nikmat yang kamu dapatkan minallah, itu dari Allah. Berarti semua nikmat yang kita peroleh hari ini itu sumbernya dari Allah. Maka perlu belajar adab agar kita beradab, punya akhlak, yaitu muamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adab pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman lawannya kufur tadi. Baik, itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, kajian kita malam hari ini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan. Kita cukup, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.